Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar lagi ya, masih terkait dengan analisis real 2 khususnya pada bab integral Riemann pada subbab kedua. Nanti kita akan belajar lebih spesifik dengan fungsi terintegralkan Riemann. Nah, di sini nanti kita akan belajar karakteristik-karakteristik apa yang harus dimiliki suatu fungsi sehingga fungsi tersebut bisa terintegralkan Riemann, sehingga kita bisa menerapkan aplikasi atau teorema dasar dari Riemann. Dan kita juga akan belajar nanti properties apa saja setelah fungsi itu terintegralkan Riemann, sehingga kita bisa melakukan perhitungan-perhitungan dengan terintegralkan Riemann ini dengan mempertimbangkan teorema-teorema yang sudah ada. Baik, pada pembahasan pertama di subbab fungsi terintegralkan Riemann ini, fungsi terintegralkan Riemann ini, kita akan membahas kriteria Cauchy. Nah, di kriteria Cauchy di sini berbicara di teorema 7 ngomong suatu fungsi dari AB ke R itu termasuk atau termuat di dalam fungsi yang terintegralkan Riemann. Ya, di sini ngomong fungsi yang terintegralkan Riemann itu berarti jika apa? Jika dan hanya jika. Nah, di sini terdapat jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif maka akan terdapat eta positif. Sedemikian sehingga jika kita punya dua partisi berlabel, yaitu partisi berlabel .p dan Q dot, maka dua-duanya ini yang kita sebut sebagai partisi berlabel dalam interval yang kita miliki, nah akan memiliki kriteria apa? Norm P-nya di sini, norm .P-nya itu harus kurang dari eta. Dan sehingga di sini karena kita punya dua partisi, maka norm dari Q dot harus kurang dari eta juga. Nah, akibatnya kalau kita punya partisi berlabel P dan Q, panjangnya sudah dijamin kurang dari eta semua di dalam fungsi yang terintegralkan Riemann. Akibatnya apa? Akibatnya di sini maka norm dari jumlahan Riemann yang P dot tadi kita selisihkan dengan jumlahan Riemann yang Q dot ini harus kurang dari epsilon. Ini yang harus dimiliki. Nah, sama seperti yang pembahasan sebelumnya, kalau kita membahas tentang kriteria Cauchy, di sini kita harus mengambil dua elemen yang berbeda sehingga jarak dari dua elemen atau selisih atau norm di antara dua elemen ini harus kurang dari epsilon. Nah, domainnya di sini kurang dari eta sama. Nah, untuk provingnya di sini karena di sini berlaku jika dan hanya jika, maka kita harus membuktikan dua arah ya. Untuk arah yang pertama, nah jika kita memiliki fungsi yang terintegralkan Riemann, nah di sini diketahui di soal fungsi kita fungsi yang ada R cantik di sini ya, sesuai dengan video sebelumnya. Kalau fungsi ada R cantik berarti dia terintegralkan Riemann. Nah, kalau terintegralkan Riemann maka dia di sini terdapat L. Ya, nah kita misalkan eta merupakan delta epsilon per 2 yang lebih besar daripada 0 ya. Karena eta di sini diminta hanya positif ya. Ada di teorema etanya hanya positif, ya sudah kita ambil etanya yaitu delta epsilon per 2 dan dia pasti akan positif karena deltanya juga positif. Ya, sedemikian sehingga kalau kita memiliki fungsi terintegralkan Riemann, nah di sini kan ada P dot dan Q dot, dua partisi berlabel yang kita miliki dengan karakteristiknya dua-duanya sama-sama normnya kurang dari eta epsilon. Nah, dari sini terjadi hubungan seperti ini sesuai dengan definisi fungsi yang terintegralkan Riemann, maka nah di sini terbukti. Untuk yang norm P dot, nah jumlahan Riemann untuk yang P dot di sini diselisihkan dengan L nilai limit yaitu nilai integralnya di sini kurang dari epsilon per 2 dan begitu juga ya untuk karena tadi ada dua partisi sehingga di sini partisi yang Q ya, partisi berlabel yang Q juga kurang dari epsilon per 2. Ini berdasarkan definisi fungsi yang terintegralkan Riemann. Nah, oleh karenanya diperoleh sudah kita selisihkan antara
partisi berlabel yang P dan Q dua-duanya sama-sama kurang dari epsilon. Nah, di sini saya ambil epsilonnya epsilon per 2 karena epsilon hanya disyaratkan positif. Saya bagi dengan angka 2 yang positif, pasti hasilnya akan positif. Jadi tidak merubah apa yang sudah dimiliki di teorema di sini. Sudah, terus kemudian kita masukkan jumlahan partisi yang partisinya P dot dan Q dot kita selisihkan. Nah, di sini saya menambahkan ya variabel min L plus L. Ini kan kalau dijumlahkan sama aja dengan 0 ya. Jadi tidak merubah bentuk yang ada di ruas kiri. Terus demikian sehingga yang awalnya kita bisa rubah ini jadi berdasarkan ketaksamaan segitiga. Nah, ketaksamaan segitiga tandanya berubah menjadi yang dipisah rumah. Ya, ini kan sudah dipisah rumah. Sudah dipisah rumah. Nah, karena sudah dipisah rumah, karena di sini tandanya yang awalnya kurang dari sama dengan berubah menjadi kurang dari saja. Kenapa? Karena di sini ya dari definisi fungsi yang terintegralkan Riemann dia kurang dari epsilon, maka di sini kurang dari epsilon per 2 plus kurang dari epsilon per 2 sama dengan kurang dari epsilon. Nah, di sini kita pakai ketaksamaan segitiga untuk proses pembuktian kriteria Cauchy. Nah, dari sini setelah kita memperoleh kurang dari epsilon, berarti pembuktian kita dari kiri ke kanan ya untuk membuktikan kalau ya partisi yang kita lakukan karena ada dua partisi P dot dan Q dot, maka dia masih berada di kurang dari epsilon sehingga nah di sini terbukti separuh jalan ya, pekerjaan kita terbukti separuh jalan di sini. Nah, kita masih harus membuktikan lagi yang karena jika dan jika dari kanan ke kiri masih harus kita lanjutkan lagi. Oke, yang selanjutnya kita masih harus membuktikan dari arah kanan ke kiri, yaitu jika kita punya dua partisi berlabel ya jaraknya kurang dari epsilon, benar nggak dia terintegralkan Riemann? Kalau di atas tadi kita sudah membuktikan kalau kita punya fungsi yang terintegralkan Riemann ya, jadi fungsi yang terintegralkan Riemann di sini, maka dia jaraknya kurang dari epsilon ya. Partisinya dia yang kita lakukan P dot dan Q dot tadi kurang dari epsilon. Nah, ini mencoba untuk kita buktikan terbalik. Kalau kita jaraknya kurang dari epsilon, benar nggak fungsi itu terintegralkan Riemann? Nah, di sini untuk setiap n anggota bilangan asli, misalkan deltanya di sini positif, maka terdapat di soal tadi sudah ngomong bahwa di sini memang ada dua partisi berlabel P dot dan Q dot ya. Nah, di mana masing-masing di sini normnya kurang dari delta ya. Jadi karena kita berada di interval AB saja ya, interval AB saja, maka di sini ya sudah ya pasti di sini karena interval AB persekitarannya kurang dari delta ya, partisi yang kita lakukan juga mau baik Q dot maupun P dot pasti dia akan kurang dari delta. Nah, kemudian di sini jarak ya, kita jarakkan ya antara jumlahan partisi yang P dot dan Q dot pasti dua-duanya kalau dijarakkan ya kurang dari 1/n. Kenapa? Karena 1/n di sini banyaknya partisi yang kita lakukan itu sepanjang delta n ya, delta n di sini. Yang kita ambil di sini delta n-nya dia positif. Ya, delta n-nya di sini dia positif. Karena delta n-nya positif, maka jarak antara mereka ya, partisi yang kita lakukan kurang dari 1/n. Nah, faktanya, di sini dapat diasumsikan delta n itu pasti lebih besar daripada delta n plus 1. Ya, kenapa? Karena kita kalau kita melakukan interval AB di sini, kita lakukan partisi sebanyak misalnya di sini 1, 2, 3, 4 ya, 4 partisi, pasti dia akan nilainya lebih besar ketimbang kita melakukan 10 partisi. Pasti partisinya akan lebih kecil ya. Pasti partisinya akan lebih kecil. Nah, dari sini oleh sebab itu atau ke partisi yang ke-5, 6 karena kita hanya 4 ya. Pasti partisi yang setelahnya di sini akan lebih kecil. Maka di sini delta n-nya pasti akan nilainya yang lebih besar. Nah, di sisi lain dapat kita ganti juga ya, berarti karena ada macam-macam delta setelahnya nanti ketika kita melakukan partisi yang berbeda, ada delta yang berbeda selama delta itu berbeda masih dalam persekitaran delta domain AB, maka di sini kita bisa tentukan ya delta aksen n-nya itu yang minimum dari delta 1 sampai delta n ya. Sebanyak apapun kita melakukan partisi masih berada di delta n. Nah,
di sini kita cari yang paling minim, yang paling kecil, karena sebanyak apapun itu nanti hasilnya pasti akan lebih kecil. Ya, deltanya di sini, makanya di sini kita pakai minimum. Nah, untuk setiap n anggota bilangan asli, misalkan Pn dot merupakan partisi berlabel, ya partisi berlabel kita itu Pn dot, maka ya partisi berlabel Pn dot ini pasti kurang dari delta juga. Ya, Pn dot di sini pasti kurang dari berlabel. Ya, apa itu ketika P dot itu dia partisi berlabel, berarti Pn itu kita partisi sebanyak n, ya, sebanyak n 2, 3, 4 terserah. Nah, di sini jika m-nya yang lebih besar, ya m-nya yang lebih besar, maka terdapat dua partisi, ya Pm dot dan Pn dot. Nah, karena m di sini yang lebih besar, maka partisi n misalnya 5. Nah, m-nya kita ambil 6, 7 dan seterusnya. Berarti kan di sini partisinya akan lebih kecil. Ya. Untuk kasus yang m, ya. Partisi yang lebih kecil karena dia masih berada di persekitaran delta, ya sudah pasti dia akan sama-sama kurang sama seperti yang di atas di sini. Ya, pasti akan kurang dari 1/n. Ya, istilahnya yang besar itu kita masih berada di persekitaran delta. Di sini kita simbolkan sebagai 1/n. Mau kita partisi yang kecil apapun di sini juga pasti akan kurang dari 1/n. Even di sini kita sudah memunculkan, ya, m sama n itu lebih besar n. Jadi m yang sudah kita lakukan partisi, kita lakukan partisi lagi sebesar m. Yang m itu pasti lebih kecil karena lebih banyak. Nah, dari sini akibatnya, ya karena dua-duanya masih berada di 1/n, akibatnya jumlahan partisi yang kita lakukan, ya, jumlahan partisi yang kita lakukan tadi, kita lakukan jumlahan merupakan barisan kausi. Kenapa? Ya, sama seperti kausi-kausi yang sebelumnya. Kalau kita mau menentukan suatu konvergenan, limit, terus ini ada integral, ambil saja dua elemen dari bagian tersebut, terus kita jarakkan, ya, kita normkan di antara mereka. Selama masih berada di persekitaran epsilon, masih ada yang dijamin di sini ada 1/n deltanya, maka dia merupakan masuk dalam barisan kausi. Padahal di sini, ya, kita punya P, punya Q, ya, kita baru punya P saja sudah di sini sudah ada jaminan di sini untuk P-nya masih berada di 1/n. Karena apa? Jaminan Pn-nya dia masih berada di 1/n, ya. Apalagi yang lebih kecil-kecil lagi pasti akan ada di 1/n. Oleh sebab itu barisan ini pasti konvergen ke R, ya. Karena kalau kausi pasti konvergen, ya, di pertemuan barisan dan deret kita sudah sebut kalau barisan kausi pasti dia barisan yang konvergen. Nah, kali barisan yang konvergen pasti dia punya limit. Nah, limitnya kita sebut di sini sebagai A, ya. Limitnya di sini sebagai A, limit dari jumlahan Riemann yang sudah kita partisi dari M, ya, dari M di sini. Nah, karena kita yang mau kita ambil di sini adalah yang M. Yang M sudah pasti di sini sama Q sudah pasti. Nah, ini yang M ternyata dia ada limitnya. Karena dia apa? Karena dia konvergen. Karena jaminannya apa kalau konvergen? Karena dia di sini kausi masih di kurang dari 1/n. Nah, setelah di atas tadi kita sudah jamin, ya, partisi berlabel yang sudah kita lakukan di Q dot ada P dot. Nah, P dot di sini ada versi N dan versi M yang lebih kecil, maka di sini masih kita harus lanjutkan. Nah, tadi kan baru dijamin untuk yang P dotnya saja. Yang Q-nya seperti apa begitu, ya. Karena kita masih harus mencari korelasi antara P dan Q. Nah, core permasalahan kita kan P dan Q di sini. Sehingga kalau P dan Q PM-nya sudah, nah sudah kita langsung karena kita mau mencari evaluasi yang Q kaitannya dengan P, ya sudah kita lanjutkan, ya. Nah, dari di atas kan tadi sudah ngomong, ya, berarti kalau limitnya ada, berarti nilai A itu eksis itu ada di dalam partisi yang kita lakukan. Sehingga, ya, ini berdasarkan definisi, ya, berdasarkan definisi fungsi terintegralkan Riemann, ya. Fungsi terintegralkan Riemann seperti ini, ya. Jumlahan partisinya dikurangi limitnya harus kurang dari deltanya, ya, atau epsilonnya. Atau di sini kita sudah sebut tadi 1/n. Nah, karena limitnya tadi A, ya, langsung saja ketika kita limitkan M menuju tak hingga dari partisi berlabel kita, ya pasti di sini ketemunya A. Karena nilai limit itu tunggal, ya,
karena nilai limit itu tunggal, maka di sini mau partisi N, mau partisi M, pasti dia nilainya di sini A. Pasti dia kurang dari sama dengan 1/n. Nah, untuk melihat bahwa A itu merupakan terintegralkan Riemann, ya benar nggak A ini merupakan fungsi yang hasil integral Riemann kita, ya setelah kita melakukan partisi P dan Q, ini kan baru P saja. Nah, kita harus mengecek yang versi Q-nya. Nah, dari sini kita ambil epsilon positif. Nah, K bilangan asli. Nah, K-nya di sini lebih besar dari 2/epsilon. Nah, Q dot ini, balik lagi, karena kita mau mencari Q dot-nya ini. Nah, Q dot ini merupakan sama partisi berlabel dan jaraknya, normnya dia itu masih kurang di delta K. Ya sudah gitu. Karena nilai limit itu tunggal, ya berarti mau Q dot atau P dot, baik Q dot atau P dot versi N atau versi M, kita bisa melakukan, ya nilai limit itu tunggal, maka di sini jumlahan partisi, ya jumlahan partisi yang Q dot kita selisihkan dengan limitnya. Kenapa limitnya? Karena limit itu tunggal, ya. Maka di sini yang sudah kita evaluasi di M ini ada terintegralkan Riemann tadi, berarti dia ada nilai limitnya A. Nah, ya sudah, kita langsung pakai A-nya di sini. Nah, kemudian saya menambahkan, ini kesamaan segitiga lagi kita pakai. Nah, awalnya di sini masih sama dengan kalau dia dalam satu rumah, ya. Jadi normnya hanya ujung-ujung saja, masih sama dengan. Terus saya pisah tanda normnya ruas kiri. Ini sama dengan 0. Kenapa? Karena saya menambahkan min S, ya jumlahan partisi dari fungsi F kita terhadap partisi P, ya partisi P, jumlahan Riemann P, ini juga jumlahan Riemann P, jadi sama dengan 0. Istilahnya sama seperti yang di kiri tanpa ada mengubah yang ada di ruas kiri. Terus kemudian, nah kalau yang ruas kiri tadi sudah diubah, terus kemudian karena sudah beda rumah dan tandanya sudah berubah, ya sudah, karena ini kurang dari 1/k, ya pasti ya Q terhadap PK kan tadi 1/n, karena kita memartisi sebanyak K, ya sudah, K-nya lebih besar dari 2/epsilon, nah ini 1/k. Nah, ini juga kurang dari 1/k, ya ini karena ini nah di atas ini kan partisi sebanyak N kurang dari 1/n. Kalau partisi sebanyak K, ya berarti di sini 1/k. Ya, ini juga partisi sebanyak K, ya pasti 1/k. Nah, 1/k sama 1/k, 2/epsilon sama 2/epsilon, jadi di sini kurang dari epsilon. Nah, di sini terlihat, ya terlihat. Kalau tadi kita mau fungsi yang terintegralkan Riemann itu pasti dia kalau Cauchy dia jaraknya kurang dari epsilon. Nah, tadi sudah dijamin jaraknya kurang dari epsilon, pasti di sini akan terintegralkan Riemann. Faktanya di sini. Nah, ini definisi terintegralkan Riemann ini nih. Riemann. Nah, jaraknya di antara mereka kurang dari epsilon, deltanya juga kurang dari epsilon. Nah, karena epsilon positif, maka fungsi kita fungsi terintegralkan Riemann dengan nilai integralnya yaitu A. Ya, jadi dari sini sudah terbukti jika fungsi kita fungsi yang terintegralkan Riemann, maka ya berdasarkan kriteria Cauchy, teorema Cauchy yang di integral ini, kita ambil dua bagian pasti kurang dari epsilon. Kalau dua bagian itu kita normkan. Pun sebaliknya, kalau kita punya dua bagian dari suatu fungsi kita normkan, kok dia kurang dari epsilon, maka dia akan terintegralkan Riemann dari teorema Cauchy yang kita miliki. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa salah satu fungsi yang terintegralkan Riemann, maka dia akan fungsi yang memiliki kriteria Cauchy. Begitu juga sebaliknya, ya, fungsi yang memiliki kriteria Cauchy pasti dia akan terintegralkan Riemann. Salah satu karakteristik yang kita miliki untuk mengevaluasi salah satu fungsi yang terintegralkan Riemann ini berarti dia fungsi yang memiliki kriteria Cauchy. Begitu juga sebaliknya. Baik, selanjutnya masih terkait dengan fungsi ya terintegralkan Riemann yang berikutnya. Nah, di sini ada squeeze theorem ya, atau biasanya disebut sebagai teorema Apit ya. Nah, di sini di teorema 8 ngomong kalau terdapat suatu fungsi dari A ke R, AB ke R, maka di sini fungsi kita fungsi yang terintegralkan Riemann. Nah,
di sini fungsi terintegralkan Riemann. Nah, di sini bisa kita tulis fungsi yang terintegralkan Riemann. Nah, di sini terdapat statement, ya, terdapat statement jika dan hanya jika. Ya, jika dan hanya jika. Jadi di sini kalau fungsi kita terintegralkan Riemann, nah di sini jika dan hanya jika terdapat epsilon positif, maka ya, terdapat alfa. Alfa epsilon di sini, ya, alfa epsilon karena ada persekitaran epsilon tadi ya, dan omega epsilon. Nah, dua-duanya ini pasti dia akan terintegralkan Riemann. Nah, di sini yang akan kita mau jamin di sini ya. Fungsi kriteria kedua yang kita miliki di sini setelah kausi di atas. Nah, di sini ada squeeze theorem. Nah, di sini ngomong kalau fungsi kita terintegralkan Riemann, maka akan ada epsilon positif yang akibatnya kalau ada dua fungsi di dalam fungsi kita tadi, maka fungsi kita juga akan terintegralkan Riemann juga. Nah, ini kriteria yang kedua yang kita miliki ya, jaminan fungsi terintegralkan Riemann apa yang kedua. Nah, kalau berdasarkan teorema Apit, selama dia masih berada di fungsi yang kita terintegralkan Riemann, mau diambil dua fungsi atau berapa fungsi, pasti dia akan terintegralkan Riemann juga. Nah, ini kriterianya yang selanjutnya harus kita buktikan dulu ya dengan fungsi kita. Nah, fungsi kita berarti di sini kan ada alfa, ada omega, di sini ada fungsi kita ya. Sehingga dia pasti kalau terintegralkan Riemann, nah di sini ya, kalau terintegralkan Riemann pasti dia kurang dari epsilon gitu. Nah, jadi di sini yang harus kita buktikan berarti kalau fungsi yang terintegralkan Riemann, maka terdapat alfa sama omega juga akan terintegralkan Riemann juga gitu ya. Ini kalau di sini jika dan hanya jika ya. Jadi kalau kita memiliki sebaliknya ada dua fungsi alfa sama omega, dia terintegralkan Riemann, pasti fungsi kita ya pasti juga akan terintegralkan Riemann karena dua-duanya di sini sudah dijamin ada integral Riemann-nya. Nah, untuk pembuktian karena jika dan hanya jika ya sudah, kita harus membuktikan dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Selanjutnya ini kita buktikan dulu ya. Kalau dari kiri ke kanan ya, karena kita hanya memiliki fungsi terintegralkan Riemann, maka ada alfa dan omega yang terintegralkan Riemann juga. Nah, hal ini cukup simpel bisa kita buktikan. Ambil saja alfa, omega sama dengan fungsi kita ya. Kalau fungsi kita sudah dijamin terintegralkan Riemann di sini, ya pasti alfa, omega, beta dan lain sebagainya akan terintegralkan Riemann juga. Jadi sangat mudah untuk kita evaluasi, oh jaminannya sudah pasti. Nah, kebalikannya ya, kalau dari kanan ke kiri berarti kalau kita memiliki dua fungsi ya, alfa sama omega, dia terintegralkan Riemann, apakah F terintegralkan Riemann juga? Nah, ini masih menjadi pertanyaan yang harus kita buktikan. Nah, misalnya di sini diambil epsilon positif karena alfa di sini sudah ada, mohon maaf di sini ada sedikit typo di lateksnya, kita pakai di sini adalah omega ya, omega epsilon. Jadi ada alfa epsilon dan omega epsilon yang kita sudah miliki. Nah, dari sini kan kita memiliki alfa sama omeganya terintegralkan Riemann. Nah, berarti terdapat kalau sudah ada epsilon berarti terdapat delta positif, sedemikian sehingga kalau terdapat delta positif kita punya partisi berlabel ya. Partisi berlabel kita kasih simbol dot ya, dot p. Di sini sembarang partisi pasti juga akan kurang dari delta. Nah, dari sini terlihat ya, karena kita punya dua fungsi, partisinya p, ya sudah kita tinggal berdasarkan definisi dari integral Riemann ya. Definisi integral Riemann kita selisihkan atau jarakkan mereka pasti kurang dari epsilon. Jumlahan partisi dikurangi hasil integral atau nilai integralnya kalau ada ya. Biasanya kita simbol dengan L. Terus kemudian di sini untuk yang alfa, untuk yang omega juga kita jarakkan mereka, pasti jumlahan partisi P dot itu tadi kita selisihkan dengan integral, biasanya kita sebut sebagai L, pasti kurang dari epsilon juga. Nah, dari sini kita lihat ya, kita ubah konstruksinya ya, representasinya awalnya dari norm, kita ubah, keluarkan normnya dan kita ambil seperti ini ya, integral alfa min epsilon pasti dia kurang dari jumlahan partisi yang kita miliki yaitu P dot itu tadi. Terus kemudian yang kedua, nah ini yang pertama, nah ini yang kedua. Nah,
Berarti jumlahannya kita pasti juga kurang dari integral omega ditambah epsilon. Ini sebenarnya representasi yang atas kita langsung tulis ke bawah ini ya, sama saja. Karena nanti yang bawah ini jauh lebih menguntungkan untuk proses selanjutnya dalam pembuktian kita, sehingga kita ubah wujudnya seperti ini ya, ubah wujudnya seperti ini. Oke, setelah kita rubah wujudnya seperti yang pertidaksamaan di atas tadi ya, ada partisi P, ada yang versi alfa sama versi omega. Nah, dua-duanya ini kan, di sini bisa dilihat. Nah, ini kan fungsi dari f kita ya, sesuai dengan yang didefinisikan di soal ya. Jadi dari fungsi yang kita miliki, kita ambil alfa, kita ambil omega, dia terintegralkan Riemann. Apakah dia nanti f itu terintegralkan Riemann, ini kan yang menjadi permasalahan kita. Nah, dari sini yang di atas tadi sudah kita peroleh, nah kita coba untuk menggabungkan. Coba untuk kita gabungkan partisi berlabel kita, karena di sini kita punya P yang versi alfa dan omega, ya sudah kita gabungkan ya. Fungsi kita ternyata dari alfa sama omega ini kita gabungkan ya. Integral AB alfa min epsilon, nah ini versi minnya, ruas kirinya. Nah, ini versi integral omega plus ini bedanya ini, makanya dia di ruas kiri, di ruas kanan. Nah, karena kita mau membuktikan dia terintegralkan Riemann apa enggak, dan kita mau menggunakan kriteria Cauchy yang paling mudah untuk mencari pembuktian tanpa harus ngecek limitnya ada apa enggak, gitu, konvergensinya ada apa enggak, kita cari dengan cara Cauchy aja ya. Kalau cara Cauchy kita ambil 2, karena P tadi sudah, maka kita ambil Q, partisi yang versi Q ya. Di mana partisi Q-nya kita berikan batasan masih berada di deltanya, tidak jauh-jauh dan tidak melebar. Nah, kalau dia masih berada di delta, ya sudah gitu kan. Berarti sama saja partisi yang kita lakukan di P sama saja dengan partisi yang kita lakukan di Q, karena sama-sama dia masih kurang dari delta. Sehingga ya sudah, kita memperoleh awalnya yang versi P-nya di sini, kita punya versi Q-nya ya di sini. Ini yang versi Q-nya, nah, tinggal diganti aja variabel P di sini dengan Q di sini. Alfa min epsilon, omega min epsilon plus epsilon, karena dia di ruas kanan. Nah, karena kita sudah punya partisi ini, ya sudah kita jarang. Bener nggak partisi P dan partisi Q yang kita lakukan berlabel P dot dan Q dot ini kurang dari epsilon apa enggak? Nah, ini menjadi pertanyaan. Kalau kurang dari epsilon maka dia Cauchy. Kalau Cauchy maka terintegralkan Riemann. Dari kriteria Cauchy untuk teorema integral Riemann sudah di atas dijelaskan seperti itu. Terus kita subtraksikan ya versi equation yang pertama ini dengan equation yang kedua ini. Jadilah kita selisihkan, ya sudah ya. Di sini mohon maaf ada typo. Nah, di sini tinggal integral dari omega kurang dari ya integral alfa plus 2 epsilon. Plus 2 epsilon karena kita ada epsilonnya di sini. Terus kemudian sama saja kita langsung pindah ruas. Nah, di sini omega min alfa plus 2 epsilon ya. Nah, plus 2 epsilon di sini kan kurang dari 3 epsilon. Nah, ini sendiri hasilnya epsilon, ini 2 epsilon. Jadi kalau dijumlahkan dia hasilnya 3 epsilon. Nah, kalau epsilonnya ada positif ya 3 epsilon juga pasti akan positif juga. Nah, dari sini terlihat ya pembuktian. Kalau kita punya 2 ya, punya 2 terus kita mau mencari bener nggak dia di sini di antara 2 ini sudah terintegralkan Riemann, bener nggak di rumah utamanya dia terintegralkan Riemann juga. Nah, berdasarkan kriteria Cauchy kita ambil 2 di dalamnya, dia kriteria Cauchy pasti fungsi ini akan terintegralkan Riemann juga. Nah, di sini sudah terbukti kalau kita punya 2 diambil dia terintegralkan Riemann, maka dia terintegralkan Riemann, maka fungsi utamanya terintegralkan Riemann. Sebaliknya ya, kalau fungsi kita terintegralkan Riemann, maka di sini terdapat 2 yang terintegralkan Riemann juga. Baik, selanjutnya dilema 9 di sini terhadap integral Riemann. Ini masih ada lagi fungsi yang terintegralkan Riemann, karakteristiknya itu seperti apa. Nah, di sini di dilema 9 dia ngomong ya, kelas-kelas dari
fungsi terintegralkan Riemann. Kenapa disebut kelas-kelas? Nah, ternyata di sini jika J itu merupakan subinterval dari AB. Jadi kita punya interval AB, ya. Kita memiliki interval AB di sini. Nah, di sini. Nah, kita melakukan kelas-kelas, ya, kelas-kelas atau ruang-ruang. Nah, di sini berarti ya kelas-kelas atau ruang-ruangnya dia titik ujungnya dia C sama D, di mana C-nya pasti lebih kecil. C-nya lebih kecil daripada D-nya. Nah, dari sini dari kelas-kelas yang sudah kita miliki di dalamnya, misalnya ada C, di sini ada D, ya. Terus kemudian, nah, kelas yang kita miliki, nah, jika, nah, di sini terdapat si J sama dengan 1. Nah, si J-nya di sini sama dengan 1, ya. Di sini merupakan fungsi dan yang lainnya itu 0. Jadi fungsi dia 1, yang lainnya dia 0. Ya, yang lainnya dia 0. Nah, di dalam interval tersebut. Nah, maka si J itu pasti dia terintegralkan Riemann. Ya, si J di sini pasti terintegralkan Riemann. Dengan hasil integralnya ya sudah tinggal D min C. Kenapa? Karena di sini si J-nya dia sama dengan 1 atau 0 yang lainnya. Berarti bisa dikatakan fungsi ini hampir fungsi yang konstan, ya. 0 dengan untuk interval A sama B dia nilainya 1, yang lainnya 0 gitu. Yang lainnya 0, ya sudah kalau mau diintegralkan antara C sama D ya sudah dikurangkan C sama D karena nilainya di sini konstan angka 1 gitu, ya. Jadi kelas-kelas yang kita lakukan itu penyekatan CD ini karena dia angka 1 dan 0 ya sudah tinggal integralnya ya tinggal D min C. Jadi kalau ketemu kasus fungsinya 1, cari integralnya ya sudah tinggal diselisihkan aja batas-batas dia, ya, batas-batas dia. Provingnya cukup mudah di sini. Karena J-nya itu C, D dengan C kurang dari D, maka ada 3 lagi subinterval yang kita miliki, ya. Entah C sama D-nya, entah C-nya yang open, D-nya close, atau kebalikannya close sama open. Nah, ini 3 interval lainnya yang bisa kita kombinasikan, ya. Atau dua-duanya open, dua-duanya close, kita punya 4 interval ini. Di mana 4 interval ini selama masih berada di dalam AB, ya. Fungsi kita masih interval kita masih berada di interval AB dan memberi kriteria si J ini sama dengan 1 atau 0 yang lainnya dari teorema 4. Nah, dari sini dapat diubah nilai fungsi pada beberapa titik, ya. Sehingga dari sini pada beberapa titik itu tidak merubah nilai integral. Kenapa? Karena konstan di sini, ya. Diperoleh hasil yang sama untuk ketiga subinterval yang jadi mau interval yang kalian miliki mau open, mau close, setengah open, setengah close, setengah close, setengah open, atau dua-duanya open atau dua-duanya close. Kalau diintegralkan nilainya dia konstan 1, 0 yang lainnya, maka dia hasilnya akan sama, ya. Selisih antara batas yang atas dengan batas yang bawah. Keempat interval yang kita miliki, ya, tidak berpengaruh di sini. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa ya sudah, ya, si C yang kita miliki di sini terintegralkan dengan nilai integral D min C. Di sini terbukti. Baik, tadi kan sudah kita melakukan lemma tadi di atas, sudah melakukan pembuktian kalau kita punya fungsi di interval AB, ya. Terus kita melakukan penyekatan di CD gitu. Nah, di CD fungsinya tapi karakteristiknya masih spesifik. Coba kita melakukan karakterisasi untuk fungsi yang lebih general. Nah, di sini diperkuat di teorema 10, ya. Kita masih backgroundnya masih di lemma di atas, ya. Lemma di atas kita kembangkan di teorema 10. Jika apa? Jika terdapat C, ya, terintegralkan nantinya dia syaratnya di sini terintegralkan Riemann. Ketika kita melakukan step function di sini ternyata dia masih fungsi yang terintegralkan Riemann. Jadi apa? Yang namanya step function kan berarti kita punya fungsi ketika jaraknya A sampai B, kita mau sekat A sampai C, C sampai D, D sampai B. Ternyata dia masih terintegralkan Riemann, ya. Jadi kalau punya fungsi terus kita melakukan penyekatan, ya. Berarti A sampai C, C sampai D, D sampai B dia akan terintegralkan Riemann. Jadi sekat-sekat yang kita lakukan di sini akan terintegralkan Riemann. Kalau tadi kan penyekatan yang kita lakukan di lemma di atas dia hanya pada case tertentu saja. Fungsinya dijamin pada case tertentu saja, belum general. Nah, ini di teorema 10 diperkuat kalau kita melakukan
step function atau penyekatan ya, C, CD, DB, maka dia akan terintegralkan Riemann. Nah, provingnya di sini jika C itu merupakan sembarang fungsi, ya, direpresentasikan sebagai kombinasi linear dari fungsi bertingkat. Ya, sudah, berarti kan di sini ada fungsi lagi, di sini ada fungsi lagi, di sini ada fungsi lagi. Ya, ingat penyekatan yang pernah kita lakukan seperti step function atau partisi yang kita lakukan ini pasti ada backgroundnya kenapa kita lakukan partisi. Mungkin fungsi dari A ke C dia naik, C ke D dia turun, D ke B dia konstan, atau dia memiliki karakteristik fungsi yang sama, maka kita melakukan penyekapan. Nah, sehingga ada beberapa kriteria fungsi di dalam interval AB di sini. Nah, makanya di sini ada beberapa fungsi. Fungsi yang keberapa? KJ, C, J. Ya. Nah, di mana C ini memiliki titik akhir ya. Sudah sama seperti yang lema di atasnya tadi, C sama D itu merupakan dua interval di mana C-nya lebih kecil daripada D-nya ya. Karena kita melakukan step function pasti ada yang kecil, ada yang besar di antara interval AB. Nah, lema dan teorema di atas. Nah, lemanya di atas kita pakai ya, karena ini ambil dari lema di atas, C-nya yang lebih kecil. Nah, dari sini C itu akan terintegralkan Riemann. Ya, C pasti akan terintegralkan Riemann. Maka hasil integralnya ya sudah. Ya, karena dia terintegralkan Riemann, hasil integralnya tinggal dimasukkan ya, fungsi keberapa jaraknya dimasukkan D min C. Ya, D min C di sini kita sisihkan, tinggal fungsinya keberapa. Nah, dari sini pasti dia akan terintegralkan Riemann atau ada hasilnya. Biasanya kita sebut L atau A di sini ya. Tidak mungkin hasil integralnya nanti nggak ada. Jadi di sini hasil integralnya, even kita melakukan penyekatan-penyekatan yang kita lakukan di sini, selama dia masih ya dari teorema di atas, C-nya lebih kecil daripada D dan C-nya di sini terintegralkan Riemann, maka di titik manapun kita bisa mencari integralnya. Oh, misalnya kita mau mencari titik CD, AC, DB gitu, interval tersebut kita mau cari integralnya, pasti bisa kita temukan nilai integralnya. Baik, selanjutnya kita masih akan membahas tentang fungsi terintegralkan Riemann ya. Selanjutnya di teorema 11 di sini ngomong jika kita memiliki fungsi, nah fungsi kita ini kontinu. Nah, di AB ya pasti, maka fungsi kita akan terintegralkan Riemann. Jadi di sini adanya jaminan bahwa kalau kita punya fungsi yang kontinu pasti dia akan terintegralkan Riemann. Nah, jaminannya di sini. Jadi tidak usah ragu lagi kalau kita punya fungsi kontinu hasil integralnya ada enggak? Pasti ada karena dia terintegralkan Riemann. Ya, fungsi yang terintegralkan Riemann pasti hasil integralnya ada, itu L-nya ada. Provingnya di sini dari teorema sebelumnya bahwa fungsi f itu kontinu seragam pada AB. Nah, kita pakai fungsi yang kontinu seragam. Pembahasan di fungsi kontinu sudah kita bahas, kontinu seragam kita pakai lagi di sini. Nah, oleh karenanya, karena kontinu seragam diberikan epsilon positif, maka akan terdapat delta positif juga. Sedemikian sehingga, nah, jika kita punya U dan V, dia berada di AB, maka jarak U dan V pasti kurang dari delta. Kenapa? Karena masih berada di AB. Nah, maka di sini bisa ada jaminan juga FU dan FV juga kalau dijarakkan kurang dari epsilon. Kenapa? Karena dia masih berada di interval AB, maka di sini epsilonnya per B min A ya, supaya dia ada jaminan U yang kita panggil dan V yang kita punya yang kita ambil ternyata dia masih berada di delta, maka hasil fungsinya juga pasti akan kurang dari epsilon per B min A ya, karena dia masih berada di interval dari A sama B ya. Dari sini terus kemudian kita lanjutkan lagi ya. Kita punya yang diketahui pertama ini. Kita cari yang diketahui yang kedua. Misalkan P merupakan partisi berlabel seperti yang sebelumnya kita miliki. Nah, kalau partisi berlabel berarti normnya kurang dari delta. Nah, karena tadi ada U, ada V, kenapa kita ambil U dan V? Karena di sini ada kepakainya ya. Misalkan UI itu sebagai titik di mana F mencapai nilai maksimum, berarti U ini ya, U yang nilai maksimum, karena kita punya partisi berlabel dari interval AB, maka ada sekat-sekat yang kita lakukan. Nah, yang maksimum inilah, sekat-sekat yang maksimum inilah kita sebut sebagai UI. Sekat yang pertama punya U1, sekat yang kedua punya U2, sekat yang ketiga punya U3 dan seterusnya.
ya. Begitu juga yang V, tapi yang V di sini kalau U sebagai nilai maksimum minimum, nah kalau V ini sebagai nilai maksimum, ya kebalikannya. Jadi ada U, ada V yang kita miliki. Jadi ada minimumnya, ada maksimumnya. Kita punya dua ini ya, akibat yang pertama tadi fungsi kontinus seragam, ya, yang kedua kita punya partisi berlapis. Yang ketiga ya, kita coba evaluasi lagi. Misalkan ada alfa, ya karena masih berada di epsilon maka di sini ada alfa epsilon. Fungsi yang bertingkat, ya karena kita sudah melakukan partisi pasti di sini ada fungsi yang bertingkat. Untuk interval ini gimana fungsinya? Ya masing-masing punya karakteristik, masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda ya dalam satu interval fungsi yang kontinu tadi. Nah, di sini kita definisikan ya, alfa di sini sama dengan f u ya, tapi di sini f ui ya, tapi di sini kita pakai f ui untuk u-nya di sini yang minim kan, nilai minim. Nah, terus kemudian maka akan ada interval x di sini. Nah, sedangkan di sini ya, selain alfa kita juga punya omega dengan yang cara yang sama, tapi alfa di sini dia hanya bermain nilai yang domainnya minimum. Nah, yang omega dia bermain dengan domain yang maksimum. Karena di sini V. Ya, UI nilai minimum, VI nilai maksimum. Ya, kita punya beberapa nilai U dan V di sini. Nah, sehingga di sini karena alfa bermain yang minimum, maka fungsi kita dibatasi yang paling rendah di sini alfa. Paling gede di sini omega. Kenapa? Alfa itu kumpulan dari yang minimum-minimum. Omega kumpulan dari yang maksimum-maksimum. Pasti minimumnya dimiliki oleh alfa, maksimumnya dimiliki oleh omega. Jadi batasan fungsi kita dibatasi oleh alfa dan omega tadi, ya. Nah, setelah kita mengetahui, ya, tadi sudah ada fungsi kontinus seragam, kita lakukan partisi. Setelah partisi kita punya nilai maksimum dan minimumnya, dan fungsi kita berada nilai di interval maksimum dan minimum. Nah, dari sini pasti ya nilai integralnya itu ada. Pasti nilai integralnya itu ada, 0 positif karena nilai maksimum dan minimumnya. Maksimum dan minimum ketika diselisihkan pasti dia hasilnya 0 positif ya. Nah, integral dari, nah kita selisihkan saja ya yang omega yang maksimum dengan alfa ya. Ini max, ini min. Integralnya ya sudah, karena kita pakai alfa dan omega. Nah, di sini kita masukkan saja ya, yang omega tadi kan nilai maksimum, dia pasti dari hasil dari fungsi dari titik-titik yang kita sebut sebagai VI ya, titik yang maksimum. Begitu juga yang alfa, hasil dari titik-titik yang minimum, ada UI. Interval yang kita miliki ya interval subinterval yang kita lakukan ya. Ketika U1 pasti ada X1 min X0 ya. Ketika ada U2 maka ada X1 X2 min X1. Begitu juga ada V2. Begitu juga ya. Jadi setiap subinterval yang kita lakukan pasti ada misalnya di sini U1 yang paling kecil ada X1 dan X0 yang sudah kita miliki. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja ya, jumlahan dari yang paling gede dikurang yang paling kecil itu pasti dia, karena dia ya nilai V tadi kan berada di AB, pasti dia ya karena kita melakukan berada di kurang dari delta, hasil fungsinya juga pasti kurang dari epsilon yang tadi sudah kita sebutkan, epsilon per B min A karena berada di interval B min A ini tadi ya. Terus kemudian ini interval yang kita lakukan. Nah, interval yang kita lakukan ini kan sekat-sekat yang masih berada di epsilon juga ya. X di sini masih berada di rentang kurang dari delta, pasti dia kurang dari epsilon. Nah, ini berada di B min A juga. Jadi bisa kita cancelasi, yang tersisa tinggal epsilon juga. Ya, interval yang kita lakukan kan sekat-sekat, mau ada X1, X2, X3, X4, X5. Ini kan kalau diselisihkan kan dia berada di ujung yang paling gede B, paling kecil A. Ya sudah di B min A. Jadi di sini B min A-nya kita bisa coret tinggal epsilon. Dari sini terlihat ya, terlihat. Dari sini oleh karena dari squeeze theorem tadi kan terdapat 3 ya, ada alfa, ada omega, di tengahnya ada F. Posisinya seperti ini. Nah, jadi karena squeeze theorem ini dia pasti terintegralkan Riemann. Jadi pembuktian ke bawah sini sebenarnya cukup ya, sebutkan berdasarkan squeeze theorem atau teorema Apit.
Terbuktilah fungsi kita akan terintegralkan Riemann karena dia berada di nilai maksimum dan minimumnya di alfa dan omega seperti yang pembuktian teorema Abed sebelumnya. Nah, di sini kalau kita punya fungsi, ya yang diketahui tadi kan fungsi kita fungsi yang kontinu. Nah, kita ambil yang kontinu seragam, ya, kontinu seragam. Terus kemudian pasti dia akan terintegralkan Riemann. Dari mana kita alurnya? Kita gunakan perantaranya pembuktian dari Squeeze theorem yang sudah kita buktikan sebelumnya. Jadi ini karakteristik yang selanjutnya fungsi yang terintegralkan Riemann. Nah, kalau dia kontinu pasti terintegralkan Riemann. Baik, selanjutnya di teorema 12, nah kita masih lanjut lagi nih. Kita masih punya teorema 12, di sini ngomong kalau kita punya fungsi dan fungsi kita monoton pada AB, maka fungsi kita akan terintegralkan Riemann. Jadi di sini kalau kita punya fungsi yang monoton, ya monoton di sini entah monoton itu naik, entah turun. Ya, jadi kalau monoton itu bisa salah satu. Jadi fungsi kita naik terus atau fungsi kita turun terus, maka fungsi kita bisa dijamin di sini pasti akan terintegralkan Riemann. Proofingnya di sini ya, karena proofingnya kita entah naik entah turun. Nah, kita asumsikan f kita hanya naik dulu, ya naik dulu pada interval AB. Nah, dari sini kita ngomong karena kita punya ini interval AB, nah berarti kita bisa melakukan partisi di interval AB sebanyak n yang kita bisa mau, ya n-nya kita bisa lakukan partisi sehingga terdapat subinterval. Jadi di interval AB, ya kita bisa melakukan partisi sebanyak n, maka akan ada subinterval I1, I2, I3 sampai IK, ya. Di sini ada subintervalnya. Nah, dari sini menunjukkan ya subinterval ya pasti yang rentang dia pasti yang gede dikurangi yang kecil sebanyak n. Jadi ini rentang yang kita bisa melakukan partisi, ya. Jadi kita bekerjanya tidak lebih dari B atau kurang dari A, tidak. Masih berada di B- A sebanyak n yang kita lakukan. Karena f kita fungsi yang kita evaluasi di sini naik, maka nilai minimumnya dicapai pada titik ujung yang paling kecil, sudah pasti, ya. Dan nilai maksimumnya di titik ujung yang paling gede, sudah pasti. Karena di sini ada IK, ya. Ada IK yang paling kecil XK-1, nah, yang paling gede XK. Pasti yang gede ini yang ini. Ya, jadi yang gede yang ini. Yang gede yang XK, yang kecil XK-1. Jadi ini XK, yang kecil XK-1. Ya. Nah, terus kemudian, oleh sebab itu, nah didefinisikan fungsi bertingkat. Karena fungsi kita fungsi yang naik, kita sudah melakukan partisi, maka fungsi kita bertingkat. Alfanya F. Karena fungsi yang paling kecil ya, FK-1, omeganya dia FK. Yang paling kecil, yang paling minim, yang paling maksimum. Ya, yang paling gede, yang paling minim, yang paling kita lakukan kan di sini XK-1 sama ini XK. Terus kemudian karena di sini ada istilah baru ya, ada alfa, ada omega untuk yang minimum dan untuk yang maksimum. Nah, posisinya minimum dan maksimum itu berada di antara fungsi kita, ya. Di tengah-tengahnya ada fungsi kita. Jadi fungsi kita dibatasi yang paling kecil alfa, yang paling gede omega. Lanjut, di sini kita coba integralkan. Kalau integral dari alfa ya B min A per N dikalikan fungsi tapi berujung pada yang paling minimum, ya. Batas yang paling minimum xn min 1. Begitu juga untuk yang omega. Kita integralkan B min A per N dikalikan fungsi, tapi di sini berujung yang paling nilai fxn, nilai yang paling maksimum. Bedanya di situ. Ya, jadi ini kata minimum alfa ya harus berhenti di xn min 1, ya, karena tadi bertingkat, ya, bertingkat. Kita melakukan yang kecil dulu terus baru yang gede, ya, alfa dan omega. Baik, selanjutnya setelah kita punya dua tadi ya, integral dari alfa dan integral dari omega, ya, integral dari alfa dan omega. Lah, kita lakukan pengurangan dan kanselasi. Kita kurangkan, terus adanya interval tadi kita bisa lakukan, kan namanya bertingkat kan kita bisa melakukan kanselasi interval ini. Yang paling maksimum pasti habis dengan yang paling minimum untuk interval selanjutnya. Interval selanjutnya yang paling minimum maksimum pasti akan habis dengan interval yang selanjutnya yang paling minimum. Nah, kita selisihkan dan melakukan kanselasi.
integral dari omega dikurangi alfa, hasilnya ya tinggal ini xn dan x0 ya. Tadi kan ada xn min xk min 1 b min a, ini kan intervalnya kita ya. Langsung kita tulis lagi di sini b min a per n. Nah, fungsi yang xn, nah ini merupakan interval yang paling gede, maka di sini ada fp. Dan x0 pasti di sini xa. Jadi ujung yang di sini yang sebagai minimum dan ujung yang di sini sebagai maksimum pasti sisa. Ya, tinggal sisa kita. Ya, tinggal sisa kita. Kenapa? Yang maksimum di interval pertama, pasti habis dengan minimum interval kedua. Maksimum interval kedua pasti habis dengan minimum interval ketiga ya, saling habis di sini. Jadi yang tersisa tinggal ujung yang paling besar dan ujung yang paling kecil. Jadi FB min FA. Nah, B min A per N di sini pasti dia kurang dari epsilon. Begitu juga FB min FA ya. Pasti dia kurang dari epsilon dikalikan dengan konstanta ya, pasti dia kurang dari epsilon juga. Karena epsilon di sini positif. Nah, di sini makanya karena diberikan epsilon positif dan n-nya itu lebih besar dari yang b min a f b min a per epsilon, maka ya hasil integralnya di sini kurang dari epsilon. Atau kita juga bisa menggunakan setelah kita punya alfa, kita punya omega, ada f di tengah-tengahnya, dari Squeeze theorem sudah bisa kita katakan fungsi kita, fungsi yang monoton naik ya. Ini untuk case yang naik pasti dia terintegralkan Riemann. Nah, untuk pembuktian fungsi yang misalnya ya asumsi di atas tadi kita asumsinya fungsi yang turun, nah bisa juga nanti dilakukan pembuktian secara mandiri sebagai latihan dan evaluasi, pasti dia nanti akan terintegralkan Riemann juga. Ya, fungsi yang turun juga pasti akan terintegralkan Riemann juga. Karena di sini monoton bisa case entah naik entah turun. Nah, selanjutnya di sini masih ada fungsi yang terintegralkan Riemann-nya untuk kasus penjumlahan. Ya, teorema penjumlahan dalam integral Riemann itu seperti apa? Gitu ya. Jadi di sini diberikan karakterisasi dari fungsi terintegralkan Riemann kasus penjumlahan. Kalau kita punya fungsi di interval AB, terus ada C di tengah-tengahnya. C di tengah-tengah interval kita, maka fungsi kita dikatakan fungsi yang terintegralkan Riemann jika dan hanya jika terdapat ya batas di antara AB yang berupa CD ya, yaitu CD di mana ya keduanya merupakan fungsi yang terintegralkan Riemann. Atau ya secara analitiknya bisa kita tuliskan integral AB, kita bisa lakukan istilahnya batas di sini adalah sekat ya. Interval AB kita bisa lakukan sekat AC, CB di mana keduanya ini pasti terintegralkan Riemann. Karena di sini jika dan hanya jika ya. Karena jika dan hanya jika di sini fungsi kita terintegralkan Riemann, maka keduanya di sini juga akan terintegralkan Riemann. Atau jika kita punya fungsi yang keduanya terintegralkan Riemann ya, selangnya ini kita lakukan ringkas ya, misalnya intervalnya A, B, C, D. Kita melakukan penyekatan seperti ini. Atau sesuai dengan soal ya, A sampai B, di sini ada C, D gitu. Kita melakukan penjumlahan antara AC, CD, DB, pasti dia akan terintegralkan Riemann juga. Ya, karena fungsi kita fungsi yang sudah terintegralkan Riemann. Jadi kalau masing-masing terintegralkan Riemann gitu ya. Terintegralkan Riemann ini juga terintegralkan Riemann. Pasti kalau digabung interval A sampai B pasti juga akan terintegralkan Riemann juga. Nah, untuk provingnya di sini, nah karena jika dan hanya jika kita masih harus bekerja dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Nah, ini coba kita proving dari kanan ke kiri dulu ya, kanan ke kiri dulu. Anggap bahwa batasan F1 dari F itu AC. Jadi kita melakukan sekat yang pertama itu AC. Ya, AC itu sekat yang pertama. Makanya kalau kita awalnya punya fungsi hanya fungsi F saja, nah di sini ada F1, F2 dan seterusnya. Sebanyak kita melakukan penyekatan. Nah, F1 di sini ya dibatasi oleh AC. Awalnya kita hanya AB saja ya, A sampai B. Nah, di sini ada AC sekat yang pertama. Nah, ada F2. Ya, F2 dibatasi oleh CB. Jadi ini sekat yang berikutnya, CB begitu ya. AC, CB. Nah, ini sekat yang kedua. Mohon maaf ini ada typo. Nah,
merupakan ya fungsi dua-duanya ya F1 dan F2 terintegralkan Riemann, karena kita bekerja dari dua-duanya terintegralkan Riemann, maka F-nya akan terintegralkan Riemann dari kanan ke kiri ya, arah panahnya kanan ke kiri. Jadi yang diketahui dua fungsi sekat yang kita lakukan ini dua-duanya terintegralkan Riemann, maka ya ada L1 ada L2. Ya, setelah kita integralkan di sini ada hasilnya L1, L2 ya, ada L2. L1 dan L2. Selanjutnya diberikan epsilon positif, maka akan ada delta positif juga, sedemikian sehingga ada P1 dot merupakan partisi berlabel dari AB. Nah, ya sudah, karena kita mau melakukan apakah dia terintegralkan Riemann, ya kita melakukan partisi ya, seperti definisi awal partisi yang kita lakukan untuk mencari jumlahannya, yaitu jumlahan Riemann itu pasti partisinya kurang dari delta. Nah, otomatis ya karena partisinya kurang dari delta berlabelnya, maka jumlahannya kita selisihkan dengan L1 juga pasti akan kurang dari epsilon. Jadi saya ambil epsilon per 3 karena kita mau melakukan supaya nanti hasil di endingnya jauh lebih bagus gitu, benar-benar kurang dari epsilon. Jadi di sini epsilon per 3 karena epsilon positif saya per 3 kan enggak merubah atau menyalahi aturan ya, sah-sah saja. Dan juga terdapat partisi berlabel yang kedua ya, untuk karena kita melakukan tadi punya dua sekat fungsi ya, ada dua partisi berlabel yang berbeda, P1 dot dan P2 dot. Sama, selisihnya kurang dari epsilon per 3. Nah, jika M merupakan batas untuk fungsi kita. Jadi fungsi kita hanya mentok di angka M saja. Nah, di sini didefinisikan ya delta, karena partisinya hanya dibatasi alfa dan beta. Nah, kita tidak bisa menjamin sejauh apa. Makanya di sini deltanya dijamin minimum dari sudah delta yang kita miliki, yang paling kecil pun di sini yang paling minimum kita bisa ambil ya, delta di sini yang sekecil apapun kita bisa ya. Misalkan P dot merupakan partisi berlabel dari AB dan Q dot itu pasti kurang dari delta. Nah, akan dibuktikan ya. Ini mohon maaf ada tipe lagi, akan dibuktikan di sini berarti karena ada P, ada Q, ada F1, ada F2 gitu ya. Jadi di sini mohon maaf ini ada kesalahan, ini L1. Ya, ini L1. Jadi karena tadi sudah kita punya P, nah P-nya di sini ada L1, ada L2. Nah, ada Q lagi di sini ya, namanya partisi berlabel yang kita lakukan di integral Riemann. Kita pakai P dan Q ya. Kita ambil dua gitu. Ada L1, ada L2, ada P dan Q. Nah, di sini L-nya sudah ada, Q-nya juga sudah ada. Karena nilai di sini itu L1 dan L2-nya dia merupakan partisi dari P. Ya, di sini kan P1 ada L1, ada P2 maka ada L2. Maka di sini representasi dari sebenarnya P dot. Ya, P dot. Ya, jadi jumlahan dari P dot itu ya ada L1 dan L2. Karena P-nya itu kita mau selisihkan dengan Q, ya sudah pasti dia akan kurang dari epsilon karena Q masih berada di rentang ini Q AB ya, masih di delta. Maka jarak antara P dan Q dot harus kurang dari pasti ya, kurang dari epsilon. Nah, setelah kita mau mengevaluasi ya P sama Q tadi ya, yang sudah ada jaminan kan yang sudah ada dan pasti itu adalah P. Nah, yang Q gimana? Yang Q. Nah, ini ada dua kasus. Yang pertama, jika C itu merupakan titik partisi dari Q. Nah, yang kedua, C-nya bukan merupakan partisi dari Q. Ya, jadi di sini bukan. Nah, dua kasus ini harus kita evaluasi. Ya, jangan-jangan C itu bukan, atau jangan-jangan C itu bisa jadi titik partisi. Kalau C itu sebagai titik partisi ya sudah pasti ya, pembuktian kita akan sama seperti atasnya. Nah, ini yang pertama, C merupakan titik partisi dari Q. Nah, berarti kita pisah Q ke dalam partisi Q1 dan Q2, sama seperti yang pembahasan P di atas ya, sama seperti pembahasan P yang di atas. Terus kemudian ada Q1, ada Q2. Nah, jarak nanti kita jarakkan ya. Jarak antara Q1 dan Q2 kalau kita jumlahkan pasti ujung-ujungnya ke Q ya. Partisi antara 1 sampai 3. Nah, di sini kalau kita jumlahkan 1 2 2 3 kan 2
interval yang kita mau lakukan evaluasi. Karena Q1 memiliki norm kurang dari delta, maka Q2 juga akan kurang dari delta double aksen. Nah, otomatis sama seperti pembuktian yang ada di P ya, sama ya. Terus kemudian case yang kedua ya, pasti dia kurang dari epsilon kalau ini. Terus case yang kedua, jika C bukan merupakan titik partisi dari Q. Ya, bukan merupakan titik partisi dari Q, maka terdapat K kurang dari N sedemikian sehingga C berada di X-nya ini ya. Yang memartisi dia bukan lagi C-nya tapi K dan N-nya di sini ya. IK, TK, I1, T1, I2, T2, tapi tidak termuat di sini adanya C. Tapi C-nya di sini berada di interval X-1, Xk. Nah, misalkan Q1 partisi berlapis dari AC ya. Dari di sini berarti Q1 ya ada I1, T1, I2, T2 gitu, tapi di sini endingnya ada C. Jadi di tengah-tengah di sini tidak ada C-nya. Tidak ada C-nya. C-nya tapi di ujung. Karena dia tidak memartisi, ya, tidak menyekat. Berbeda dengan yang tadi kasus pertama dia menyekat. Ya, pembuktian sama dengan B. Nah, kita lanjut Q2. Q2 merupakan partisi berlabel dari CB. Nah, Q1 partisi berlabel dari AC. Nah, Q1 ada Q2, di sini AC, nah di sini CB. Nah, kemudian, padahal di dalam sini juga tidak ada ya, tidak ada. Jadi C-nya di sini hanya menyekat interval I, bukan menyekat intervalnya Q. Ya, jadi di sini C-nya juga tidak ada di tengah-tengah sini. Yang ada C-nya di paling ujung awal. Ini paling ujung akhir, ini paling ujung awal. Nah, dari perhitungan maju menunjukkan bahwa ya sudah ya, SF itu berarti SF Q min SF Q1 min SF Q2. Kita selisihkan. Ya, kita selisihkan, hukumkan selasi, kita coret yang bisa dicoret. Jadilah FTK min FC dikalikan intervalnya kita. Ya, ini interval yang mau kita evaluasi. Ya, di sini FTK min FC, yang sisanya pasti nilai ujung saja. Nah, yang mana akibatnya ya SF Q dot min Q1 min Q2 itu pasti kurang dari 2M. Ya, di sini sudah pasti di sini 2M ya. 2M. Nah, karena apa? Yang paling M-nya tadi kan sudah dievaluasi, kita pakai M yang masih berjalan ya. M yang masih berjalan nilai minimum pasti di sini 2M. Nah, di sini 2M-nya kurang dari epsilon. Nah, ini kurang dari epsilon. Jadi sisanya ya kurang dari epsilon per 3 ya, jarak. Karena kita mau, kenapa kita ambil epsilon per 3 ya, sama ya, epsilon per 3 tadi di atas kita ambil dan kita pakai supaya ya ini, karena di sini ada epsilon per 3 jadi ini pasti nanti kurang dari epsilon. Sederhananya ini seperti itu, tapi kita ambil epsilon per 3 karena kita memiliki 3 subinterval yang kita miliki. Nah, setelah kita melakukan ya penyekatan di antara Q1, ada Q2, ada Q, untuk case dia C-nya masuk dalam sekat atau tidak. Yang masuk dalam sekat sudah clear, yang tidak masuk dalam sekat sudah kita separuh jalan. Nah, namun di sini karena ya norm Q1 kurang dari delta aksen, begitu juga dari Q2 kurang dari delta double aksen ya, karena persekitaran Q-nya berbeda, sekatnya tadi kita bekerjanya berbeda, maka di sini ya yang namanya nilai limit itu sama ya, nilai hasil limit itu sama integral, maka di sini jumlahannya kita selisihkan langsung, nilai integralnya masukkan L1 kurang dari epsilon per 3. Yang kedua juga sama seperti yang kita integral kedua, hasilnya L2 pasti kurang dari epsilon per 3. Nah, di mana diperoleh hasil pertidaksamaan sama seperti pertidaksamaan di atas tadi ya, sama seperti pertidaksamaan yang P dot tadi. Nah, karena epsilon positif, maka ya sudah ya, fungsi kita, fungsi yang di atas tadi pasti dia terintegralkan oleh Riemann. Jadi karena tadi kita pembuktiannya dari kiri ke kanan ya, fungsi terintegralkan Riemann, maka nanti sekat-sekatnya akan terintegralkan Riemann juga. Ya, kebalikannya yang kita harus buktikan, yang masing-masing terintegralkan Riemann pasti nanti kalau dijadikan satu apakah terintegralkan Riemann. Ya, faktanya tadi setelah kita melakukan sekat ya, fungsi terintegralkan yang dari kiri ke kanan,
fungsi yang terintegralkan Riemann, kita lakukan sekat P, ada Q, ada P1, P2, Q1, Q2. Untuk 2 case juga kita punya, baik C masuk penyekatan atau yang bukan C penyekatan, faktanya dua-duanya P dan Q ini ketika dijadikan satu dia terintegralkan Riemann. Nah, kebalikannya ya, kebalikannya. Nah, di sini kebalikannya. Kalau kita punya fungsi yang terintegralkan Riemann, terintegralkan Riemann, ada epsilon, ada delta, kita pakai kriteria Cauchy. Ya, kriteria Cauchy kita, jika F1 sebagai batas atas dari F, maka terdapat interval AC, dan di sini misalkan terdapat P1 dan Q1 dot, partisi berlapis di AC, di mana panjangnya yang masih berada di eta di sini ya, masih berada di, kalau biasanya kita pakai delta, ini pakai eta, terserah mau pakai delta, eta, epsilon, yang penting konsisten saja dalam penyelesaian suatu kasus. Dengan menjumlahkan titik partisi, ya kita jumlahkan saja titik partisi berlabel dari C, B, dapat diperluas P dot dan Q dot. Nah, dapat partisi yang kita lakukan di dalamnya itu memenuhi, pasti partisinya kurang dari, ya, sudah pasti ya. Terus kemudian kalau kita bekerja pada interval AB, ya kita mau partisi apapun selama AB kurang dari delta atau kurang dari eta atau kurang dari epsilon, pasti sekat-sekatnya juga akan kurang dari epsilon atau delta atau eta. Nah, jika menggunakan titik penjumlahan, ya, tipe penjumlahan dan label yang sama pada partisi berlabel P dan Q, ya sudah, ya sama seperti pembuktian di atasnya, ya ada F1 untuk P, ada F1 untuk Q. Nah, kita selisihkan, maka hasilnya akan sama ya untuk P dan Q, karena P1 dan Q1 sama-sama masih di interval AB yang disekat di C. Ya, karena keduanya PQ memiliki norm yang sama, ya, ini kurang dari eta. Selanjutnya mereka hasil jumlahannya juga kita selisihkan kurang dari epsilon. Nah, karenanya kriteria Cauchy kita bisa aplikasikan di sini. Terdapat F1 dari F, ya, rentangnya AC ya, berada di interval AC. Nah, pasti dia terintegralkan di AC juga. Ya. Kenapa? Karena F1 kita sekatin di batas AC. Ya, B-nya di sini totally dia sudah ada jaminan terintegralkan Riemann, mau kita sekat di C juga pasti fungsi kita fungsi yang berada di interval AC, pasti F1 kita terintegralkan Riemann. Begitu juga mau kita lakukan F2 pasti juga terintegralkan Riemann berdasarkan kriteria Cauchy ya untuk interval CD. Mau kita mau punya F3, mau kita lakukan sekat lagi di interval yang selama masih di AB, pasti dia akan terintegralkan Riemann juga. Nah, di sini ketahuan ya, ketahuan bahwa setelah kita punya ya, kalau ini kan berarti terintegralkan Riemann, maka jumlahannya ya mau F1 mau F2 juga akan terintegralkan Riemann. Jadi kebalikannya, kalau kita punya fungsi F1 F2 terintegralkan Riemann, pasti dia akan endingnya setelah kita jumlahkan pasti akan terintegralkan Riemann juga. Dua pembuktian ini memberikan jaminan tidak perlu khawatir kalau kita punya fungsi, kita melakukan penyekatan, apakah dia terintegralkan Riemann apa enggak ya. Selama masing-masing terintegralkan Riemann, pasti jumlahnya terintegralkan Riemann. Begitu juga kebalikannya. Baik, setelah kita mempelajari teorema adanya pemecahan interval pada integral Riemann, ternyata masih terintegralkan Riemann ya pemecahan itu. Nah, di sini beberapa korolari yang bisa kita peroleh dari teorema yang kita miliki di atas. Di sini ngomong jika F itu terintegralkan Riemann, dan di sini merupakan adanya interval CD subset dari AB. Jadi awalnya kita punya fungsi terintegralkan Riemann di AB, kemudian kita melakukan restriction ya, pemecahan di CD di interval AB tersebut ya kita sebut CD. Maka ya pemecahan interval yang kita lakukan terhadap CD itu juga pasti akan terintegralkan Riemann di CD juga. Ya, provingnya ya ini karena akibat dari teorema yang sebelumnya ya, karena ada penjumlahan beberapa integral yang merupakan sekat interval utamanya dia terintegralkan Riemann, maka di sini juga akan terintegralkan Riemann.
Provingnya jika F terintegralkan Riemann, C berada di interval AB, akibatnya teorema di atas yang sudah kita buktikan juga akan terintegralkan terhadap CD juga ya. Terus kemudian mau seberapapun kita mau sepanjang apapun selama masih ada atau sekecil apapun selama masih ada di interval AB, maka penyekatan atau pemecahan interval CD kita juga pasti akan terintegralkan Riemann. Namun jika D itu berada di CB, maka aplikasi lain dari teorema ini menunjukkan bahwa batas dari F terdapat CD merupakan dalam integral Riemann. Jadi ya kalau kita melakukan sekat di sini ya interval AB, nah kalau kita melakukan sekat C saja ya pasti AC CB terintegralkan Riemann karena fungsi utama kita itu fungsi yang terintegralkan Riemann ya. Jadi integralnya di AC gitu juga pasti akan terintegralkan oleh Riemann. Begitu juga dia kalau CB juga terintegralkan Riemann. Nah, kalau misalnya kita melakukan penyekatan lagi di sini yang kita sebut sebagai D juga pasti akan terintegralkan Riemann baik AC, CD ataupun DB pasti akan terintegralkan Riemann. Oleh sebab itu ya apalagi CD di sini ya, CD di sini masih sub dari AB pasti akan terintegralkan Riemann juga. Gitu. Kalau tadi kan penjumlahan dari semuanya ya, AC, CD, DB terintegralkan Riemann dari sekat yang kita lakukan. Ternyata tanpa harus kita sekat jumlahkan semua, ternyata sekat yang selama kita masih berada di fungsi yang terintegralkan Riemann, sekat yang kita lakukan ini masih terintegralkan Riemann juga akibat dari teorema di atas. Selanjutnya, Korolari 15 di sini ngomong kalau fungsi kita fungsi Riemann, terus kemudian interval kita AB. Ya, kita mau melakukan sekat sebanyak apapun C0, C1, C2, C3 sampai Cn. Jadi kita mau melakukan sebanyak apapun nilai C yang kita melakukan sekat ya. Di sini sampai M, maka sekat yang kita lakukan ini juga akan terintegralkan Riemann ya. Semuanya sekat yang ada di dalam ini pasti akan terintegralkan Riemann. Jadi di sini secara analitik bisa kita tuliskan integral dari fungsi yang kita miliki untuk sekat yang sebelum kita lakukan yaitu AB itu sama dengan jumlahan dari integral-integral yang sudah kita lakukan sekat yang sudah interval baru yang sudah kita miliki ini ketika dijumlahkan hasilnya akan sama ya. Jadi kalau tadi hanya terbatas pada dua fungsi saja ya, penjumlahan dari dua fungsi. Kalau ini sebanyak apapun M kita melakukan sekat, ternyata integralnya di sini tetap bisa dijumlahkan sebanyak M dan pasti dia akan terintegralkan Riemann. Ini akibat dari teorema penjumlahan dari fungsi yang terintegralkan Riemann. Baik, selanjutnya di sini masih terkait dengan fungsi terintegralkan Riemann ya. Di sini ada definisi 16. Jika fungsi kita terintegralkan Riemann, maka properties yang kita miliki ini terdapat alfa beta berada di interval alfa betanya berada di dalamnya AB di sini, di mana alfanya lebih kecil daripada beta. Nah, di sini integralnya kita dari fungsi kita dari batas ya, batasnya kita A, B itu sama aja ketika kita mau, padahal A-nya ini yang lebih kecil, harusnya kan dia berada di batas yang bawah gitu ya. Sama saja kita menegatifkan ya, menegatifkan dari integral kita dengan membalik batas atas menjadi batas bawah atau batas bawah menjadi batas atas, ditukar begitu. Jadi perubahan batas nilai integral ya yang kita miliki di sini ada alfa, ada beta. Yang awalnya alfanya berada di atas, nah ini menjadi alfanya menjadi di bawah, jadi batas bawah. Karena apa? Alfa di sini sebagai batas yang paling kecil, maka harusnya dia yang paling bawah di sini. Nah, ini bisa dilakukan ya, perubahan batas ini bisa dilakukan dengan cara membalik batas atas menjadi batas bawah atau batas bawah menjadi batas atas dengan cara memberikan tanda negatif di sini. Jadi pemberian tanda negatif pada integral itu sama saja dengan merubah atau menukar batas yang sudah kita punya. Nah, selanjutnya ketika kita punya fungsi, terus kita mau mencari jumlahan Riemann-nya diintegralkan untuk interval yang sama, stagnan di angka alfa saja ya, berarti dia tidak ada perubahan yang harus kita
jumlahkan, ya udah berarti pasti dia akan nilainya 0. Dari definisi ini terlihat bahwa namanya integral itu kan mencari jumlahan yang di bawah kurvanya ini untuk selang tertentu. Nah, kalau selangnya dia atau intervalnya dia tidak berjalan, yang hanya tidak ada perubahan, ya hanya di satu titik itu, ya tidak ada penjumlahan persegi kotak-kotak yang harus kita jumlahkan, maka dia akan. Selanjutnya di sini ada teorema 17 ya, masih terkait dengan penjumlahan fungsi terintegralkan Riemann. Di sini terdapat fungsi yang terintegralkan Riemann. Jika di sini terdapat alfa, beta, dan gamma, itu terdapat di interval A sama B. Di sini ada alfa, beta, dan gamma, gitu ya. Nah, integral antara fungsi kita ya dengan batas atas alfa, beta, batas bawah alfa itu sama dengan seperti sekat yang kita lakukan. Di sini ada alfa, di sini ada beta, nah di sini pasti ada gamma yang kita lakukan penyekatan yang lebih kecil lagi, maka hal ini sah-sah saja ya. Jadi interval yang sebanyak apa, sepanjang apa kita bisa melakukan alfa beta. Nah, alfa beta yang sudah kita lakukan sekat ini juga masih bisa kita lakukan penyekatan lagi, kita sebut di sini sebagai gamma. Jadi di sini penyekatannya ternyata sah-sah saja dan pasti akan terintegralkan Riemann juga. Nah, ini faktanya ini alfa gamma, gamma beta. Ya, dan di sini penyekatan yang dilakukan oleh interval baru lagi, nah ini ternyata masih terintegralkan Riemann. Ya, jadi masih korelasi yang berdasarkan secara yang sama ya, konsep yang sama, penyekatan yang besar melalui yang kecil kita perkecil lagi, ternyata masih terintegralkan Riemann di sini. Nah, dari teorema 17 di sini ya, setelah kita bisa melakukan penyekatan sesuai dengan teorema yang sebelumnya, nah kita korelasikan dengan definisi 16. Nah, di sini ngomong bahwa di sini kalau berlaku seperti teorema 17, maka akan terdapat ya dua integral yang ada nilainya, di mana nanti akan ada integral yang ketiga ya, di mana integral yang ketiga pasti nanti akan sama dengan 0 seperti pada persamaan 15. Jadi ya kalau ada sekat lagi yang kita lakukan ya, dan dia itu merupakan penjumlahan dari semuanya, pasti sekat yang ketiga ini akan 0 ya. Tidak mungkin ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali integral ini berada pada interval di titik yang sama ya, sama-sama di alfa. Jadi sama dengan 0. Jadi sudah tidak ada perubahan lagi. Jadi istilahnya sudah dimentok di ujung di sini, ya sudah integralnya di sini saja, di alfa sini. Ya, jadi tidak ada perubahan lagi di antara kotak-kotak yang harus kita jumlahkan, maka ya akan ada dua nilai di integral yang pertama, tapi yang ketiganya pasti akan sama dengan 0. Karena sekat kita sudah habis di alfa dan beta. Kalaupun ia mau diintegralkan lagi di alfa atau di beta. Begitu. Jadi yang ketiga pasti sama dengan 0. Nah, untuk pembuktiannya, nah di sini jika dua sembarang dari alfa, beta, dan gamma itu dalam persamaan 15 itu minta dipenuhi ya, harus terpenuhi, maka dapat dianggap tiga angka ini pasti berbeda ya. Jadi kalau integral nilainya hasilnya kok 7, berarti ya mungkin ya 4 ditambah 3 ditambah 0 gitu ya. Yang ketiga kan tadi harusnya 0 gitu. Nah, 4 sama 3 nih kemungkinan dua fungsi yang sama sehingga hasilnya berbeda karena selang intervalnya beda ya. Ada alfa, ada beta, ada gamma gitu ya. Pasti selangnya berbeda, fungsinya berbeda, pasti hasilnya akan berbeda juga. Untuk tujuan simetri ya sudah ya. Kita langsung saja alfa beta, beta gamma. Untuk F ini gamma alfa ya. Ini untuk tujuan simetri. Nah, jelas bahwa persamaan 15 itu terpenuhi jika ya, namanya persamaan 15 kan tadi integral yang ketiga itu hasilnya sama dengan 0. Maka ya hasil integral alfa beta gamma harus dan wajib sama dengan 0 ya, yang ketiga tadi. Oleh sebab itu untuk menunjukkan pernyataan diperlukan untuk menunjukkan bahwa hasilnya harus sama dengan 0. Ya, L-nya ini harus sama dengan 0. Nah, untuk setiap interval alfa, beta,
gamma yang kita miliki ya. Permutasinya akan ada 6 nanti ya. Alfa beta gammanya bisa kita bolak-balik alfa beta, beta alfa, beta gamma, gamma beta, gamma alfa, alfa gamma. Ya, kita bisa melakukan bolak-balik seperti ini ya dengan teorema yang sebelumnya. Kalau dibalik pasti nanti ada minus yang bermain ya, tanda minus yang bermain. Jadi ada 6 permutasi yang kita miliki. Nah, ingat bahwa peluang 6 tadi, ingat bahwa penjumlahan ini ya harus dan wajib sama dengan 0 ya, harus dan wajib sama dengan 0 dari definisi yang sudah kita miliki, di mana alfa, gamma, beta perlakuannya dia berada posisinya gamma di tengah-tengah di alfa beta. Namun jelas bahwa dari ya integral yang kita miliki, permutasi yang kita miliki, beta, gamma, alfa dan gamma alfa beta itu akan sama dengan alfa, beta, dan gamma. Hasil integral ini tuh jelas ya, keduanya ini itu akan sama dengan yang alfa, beta, gamma. Ya, pasti akan sama. Terus kemudian, nah sesuai dengan tadi F itu berarti ya sekat alfa gamma sama gamma beta. Makanya kan F ini kan sama dengan yang dua yang kita lakukan penyekatan. Maka selanjutnya bilangan ini ya, ketiga permutasi yang kita miliki ini akan ada 6 adalah akan sama dengan nah ini minus alfa beta gamma. Nah, ini ada minus alfa beta gamma. Artinya minus alfa beta gamma kita bisa melakukan olah partisi. Ya, oleh sebab itu L terselesaikan untuk setiap kemungkinan pencocokan dari ketiga titik tersebut. Jadi ini juga ada, ini juga ada, ini juga ada. Jadi punya nilai masing-masing. Kalau punya nilai masing-masing, ya, kalau punya nilai masing-masing tersendiri, katakanlah ini ada nilai P, ini Q, ini R. Nah, P plus Q itu sudah merepresentasikan fungsi F. Pasti R ini pasti sama dengan 0. Ya. Tidak mungkin kita bisa menjumlahkan P, Q plus R. Nah, yang hasilnya P plus Q pasti R-nya sama dengan 0. Gitu. Jadi yang ketiga di sini fungsi R pasti sama dengan 0. Which is di sini P, Q dia nilainya intervalnya beda, hasil integralnya juga beda, pasti P, Q dua hal yang berbeda. Faktanya sudah ada dan kita melakukan bolak-balik, hasilnya min L alfa beta gamma. Nah, min L alfa beta gamma harus sama dengan 0 ya, alfa beta gamma pasti 0 ya. Negatif sesuatu sama dengan 0 pasti sesuatu itu ya harusnya nilainya sama dengan 0. Begitu. Jadi di sini fungsi yang ketiga yang sudah tadi kita evaluasi ternyata dia harus dan wajib pasti dan sama dengan 0. Baik, itu tadi penjelasan terkait fungsi terintegralkan Riemann. Beberapa karakteristik kriteria suatu fungsi dikatakan terintegralkan Riemann atau tidak itu seperti apa. Nah, semoga dapat memberikan pemahaman dan penjelasan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.